Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 Februari 2024 ya. Kita akan dapat rilis data yang cukup penting di pagi hari nanti. Jam 7 pagi akan ada Jerome Powell speech. Pidato Jerome Powell akan memberikan impact terhadap market, apalagi kalau kita lihat dari pertemuan kemarin tentang FOMC, di mana Fed masih belum memberikan isyarat kuat terkait dengan kapan pivot akan dilakukan. Yang pasti sih bukan bulan Maret ini, teman-teman, karena kalau kita lihat dari rilis data seperti inflasi, kemudian juga beberapa data ekonomi juga menunjukkan memang ekonomi masih tetap kuat, ya, jumlah penganggurannya juga nggak terlalu banyak, teman-teman. Apalagi pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung membaik. Jadi bisa dibilang untuk penurunan suku bunga tampaknya kita masih harus menunggu lebih lama lagi. Nah, teman-teman, setelah itu kita akan dapat rilis data tentang PMI dari beberapa wilayah ya, seperti Uni Eropa dan juga Amerika. Di perdagangan hari ini bakalan sangat-sangat penting untuk kita lihat juga untuk mengukur gimana sih perekonomian di Amerika Serikat sana. Jadi itu rilis data yang akan kita dapetin. Waspada dengan volatilitas menjelang closing time frame daily di perdagangan hari ini. Ya, closing time frame daily and weekly, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke pembahasan dari market crypto. Pertama, ada Genesis. Genesis ini adalah sebuah perusahaan yang memberikan layanan simpan pinjam gitu, yang akhirnya kolaps. Baru aja mereka berusaha untuk yang namanya meminta persetujuan untuk menjual aset-aset yang mereka punya. Termasuk di dalamnya adalah 200 juta US dollar saham Grayscale, Ethereum, dan juga Ethereum Classic Trust. Ini adalah produk-produk ETF yang mereka punya, teman-teman. Jadi menjual saham-saham ETF ini ya, itu yang akan mereka lakukan, dan tentunya ini bukan narasi yang baik untuk market. Tentu saja ini akan memberikan selling pressure ke depannya, teman-teman. Jadi waspada dengan sell off yang akan terjadi terkait dengan distribusi dari Grayscale, Ethereum, dan juga Ethereum Classic Trust yang dimiliki oleh Grayscale. Jadi produk-produk ETF yang dipunyai Grayscale itu diinvest banyak oleh Genesis. Nah, karena Genesisnya bangkrut, mereka harus melikuidasi dana mereka, sehingga ya itu akan ada tekanan jual terhadap produk ETF dari Grayscale ini. Dari berita yang lain, Cina kemarin baru aja meluncurkan semacam kebijakan gitu, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari translate-nya, pemberitahuan dari 12 departemen termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Kota Beijing tentang penerbitan rencana implementasi untuk memperkuat konversi energi. Nah, ini sebenarnya rilis data yang asli ya, yang diluncurkan oleh Cina karena mereka pengen nih untuk merevolusi energi yang ada saat ini. Artinya penggunaan energi di sana diharapkan menggunakan energi-energi yang memang terbarukan, teman-teman. Tidak seperti yang dulu di mana menggunakan teknologi energi-energi yang tidak ramah lingkungan. Konversi energi adalah bidang utama bagi kota untuk memperkuat konversi sumber daya energi dan komprehensif. Persyaratan intrinsik untuk pembangunan peradaban ekologis dan juga menjadi tugas penting untuk pembangunan Beijing yang indah, melakukan pekerjaan yang baik. Ya, ini terkait dengan operasi keamanan dan kestabilan serta efisiensi dari energi kota yang secara aktif mempromosikan pengendalian ganda konsumsi energi untuk secara bertahap beralih ke karbon dalam transisi menuju pengendalian emisi ganda. Jadi ini berhubungan sekali sama yang namanya energi dan faktor yang sensitif. Ternyata beberapa media sudah mengarahkan langsung ke crypto mining. Sebenarnya Beijing nggak mempermasalahkan atau tidak menulis apapun tentang permasalahan terkait dengan crypto mining ya. Cuman beberapa media ini udah mulai melebih-lebihkan sepertinya, teman-teman. Kayak ini contohnya, Beijing, pemerintahan Tiongkok membuat pengumuman tentang larangan penambangan mata uang kripto. Padahal secara news, secara peraturan yang mereka posting itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama ban
ya crypto mining, teman-teman. Tapi media-media ini sepertinya melebih-lebihkan. Tapi apakah ini bakalan bisa menjadi salah satu indikasi yang negatif? Ya tentu saja, teman-teman. Karena kalau kita berkaca pada bear market di tahun 2021 dulu, itu kan sebenarnya berita lama yang diposting ulang, teman-teman. Dan itu menyebabkan kekhawatiran pada market, dan market sempat rontok waktu itu. Jadi, ya meskipun sifatnya beritanya sudah lama, diposting ulang, atau berita yang tidak berkaitan tapi dibuat-buat, tapi tetap aja akan memberikan impact kepanikan terhadap market. So, waspada. Kemudian dari berita yang lain, ini ada analis dari CryptoCon kembali memberikan analisanya terkait dengan kondisi market saat ini. Setiap siklus pada waktu ini, Fisher Transform berdurasi 5 hari, menunjukkan zona terbawah. Bitcoin belum mencapai titik tersebut, yang kemungkinan berarti masih akan ada ruang sebelum harga mencapai titik terendah. Selama tahun hijau dan tahun biru, indikator sering mengunjungi zona terbawah dan titik terendah lokal, dan tidak terkecuali dengan posisi kali ini. Untuk memastikan dasar transformasi Fisher perlu membentuk persilangan positif di zona hijau. Nah, kalau kita lihat dari korelasinya saat ini, posisi dari pergerakan Bitcoin memang sedang mengalami fase kenaikan ya, dan ongoing untuk masuk ke fase koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat dari bentuk bentuk dari koreksinya yang mungkin bisa terjadi, kemungkinan artinya Bitcoin masih bisa mengalami penurunan, teman-teman, penurunan lebih lanjut. Dan ya, ini targetnya sih di sini adalah 30.000 ya targetnya. Apakah bisa terrealisasi atau enggak? Ya belum. Kalau kita lihat dari indikator yang di bawah, ini juga menunjukkan posisi dari line indikatornya itu ongoing untuk mencari bottom zone. Jadi ini sedikit lagi teman-teman akan mencapai bottom zone dan kemungkinan akan kembali balik reversal dalam beberapa waktu ke depan. So ini bisa menjadi salah satu ya poin buat teman-teman bahwa memang akan ada potensial koreksi bisa terjadi pada market. Potensial, teman-teman, potensi. Jadi perlu banget untuk teliti mencerna yang namanya kata-kata ya. Kemudian teman-teman ada berita yang lain terkait dengan Bitcoin faces sell the news event. Wah, ini berita terkait dengan kondisi market saat ini ya. Apalagi kalau kita lihat memang Bitcoin pergerakannya cenderung lesu, khususnya di kuartal pertama 2024 ini. Bitcoin memiliki pergerakan sideways sekitar 1 bulan sebelum pasar mulai bereaksi terhadap pengurangan separuh subsidi blok yang akan datang. Maksudnya halving, teman-teman. Meringkas peta jaringan Bitcoin untuk tahun ini, CEO dan salah satu pendiri dari Philfib mengatakan kepada pembicara untuk memperkirakan lonjakan pembelian sekitar 2 bulan sebelum tanggal separuhnya, yang saat ini diperkirakan ada pada 18 April. Oh, jadi 18 April kira-kira itu kayaknya pas fase Bitcoin halving ya. Kemungkinan baru akan mendapatkan lonjakan dana yang masuk. Ini akan diikuti oleh acara jual berita yang mirip-mirip seperti berita peristiwa ketika Bitcoin ETF di-approve pada Januari kemarin. Jadi nanti mendekati tanggal-tanggal tersebut akan ada berita-berita yang mencoba untuk memancing emosi dari market supaya mau masuk lebih banyak lagi. Gitu. Jadi di sekitaran bulan April itu baru mulai akan ada news-news. Kemudian sekitar 75 hari tersisa hingga Bitcoin halving yang akan terjadi sekitar 18 April. Hal ini penting jika kita membuat asumsi sederhana bahwa akan ada minat beli dalam beberapa saat sebelum halving dimulai. Oke, jadi ya kurang lebih itu teman-teman. Fear and Greed saat ini berada di poin 60 ya, yang menunjukkan memang kondisi market saat ini itu masih dalam posisi yang greedy, teman-teman. Kita masih pengen untuk melihat pergerakan Bitcoin masuk ke fase yang netral. Kalau bisa sih masuk ke fase fear, karena fase fear itu adalah fase psikologis di mana paling ideal buat masuk sebenarnya. Ketika dia masih dalam posisi greed, itu berarti market masih cukup serakah ya. Jadi kalau kebanyakan trader biasanya menunggu ketika fase fear sudah masuk. Jadi trader-trader besar memanfaatkan kondisi dari psikologi market. Kalau banyak yang udah mulai jualan, mereka akan mulai buat cicil beli.
Itu. Jadi kondisi market, fear and greed cukup mempengaruhi kalau menurut saya. Now kita lihat posisi dari Bitcoin ya. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 42.600. Akhirnya Bitcoin membuat koreksi setelah kemarin cukup strong bertahan di kisaran 43.000 dan nggak mau beranjak dari level tersebut teman-teman. Dan sekarang ini udah mulai masuk ke fase-fase korektif yang menurut saya akan membutuhkan beberapa waktu ya. Sementara sih indikasinya Bitcoin masih tanda-tanda reject di kisaran level 43.600. Ini baru tanda-tanda, teman-teman. Belum pasti Bitcoin bakalan turun, cuman indikasinya baru mulai muncul. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan sebenarnya lesu banget. Terus smart money juga udah mulai mengalami tren penurunan. Hari ini hari Senin, market biasanya akan cukup volatile apalagi pembukaan market. Belum lagi ada narasi atau news terkait dengan Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech. Jadi kita tunggu aja kira-kira Jerome Powell bakalan ngomong apa nanti pagi. Dan waspada sama volatilitas yang terjadi pada market. Oke, Bitcoin turun tipis teman-teman kalau kita perhatikan dari potensial closing time frame weekly. Ya, kalau kita closing dengan kondisi sekarang di bawah level 43.000, maka bisa dibilang buyers masih dalam posisi yang wait and see. Teman-teman, belum terlalu kuat posisi dari buyers. Itu kalau kita perhatikan dari time frame daily-nya, sementara pergerakan Bitcoin ini masih cenderung dalam potensial create satu candle merah. Sementara kalau dari 4 jam, pergerakan Bitcoin juga masih belum memberikan indikasi reversal atau pembalikan arah. Ya, dari bullish ke bearish belum rasa menurut saya indikatornya, tapi indikator sebelum-sebelumnya kayak yang terjadi di 1 Februari, di mana di sini ada satu doji dan juga satu candle merah sebenarnya merupakan konfirmasi. Tapi setelah itu pergerakan Bitcoin malah dibawa naik lagi, yang mengindikasikan buyer masih ada nih di market. Nah, sekarang pelan-pelan Bitcoin udah mulai balik korektif lagi, teman-teman. Jadi sangat-sangat ambigu pergerakan dari market. Sangat-sangat sulit. Kemudian dari time frame 1 jam, pergerakan Bitcoin saat ini ditunjang sama pergerakan smart money yang amat kecil. Menurut saya indikasinya belum mengarah ke tren yang sangat-sangat positif. Teman-teman, kita masih harus wait and see menunggu kemana pergerakan Bitcoin selanjutnya. Itu sih kalau dari saya pribadi sih ekspektasinya masih sama seperti kemarin. Saya expect Bitcoin akan create wave B and then dia running untuk wave C. Kita mungkin akan membutuhkan beberapa bulan, mungkin bulan Februari sama Maret bisa aja menjadi fase korektif lanjutan buat Bitcoin. Kalau skenario ini terjadi ya, kalau teman-teman. Tapi ya itulah market. Kita tunggu aja gimana pergerakan Bitcoin ke depannya. Kita tunggu closing time frame weekly. Kalau bagi saya sih untuk sekarang ya market cenderung lesu aja. Kemudian sekilas untuk BTC dominance masih cukup tinggi. Beberapa altcoin masih bakalan tertekan sih teman-teman untuk posisi sekarang. Ya ada Curve Finance, ING udah turun lumayan ya. ING, Render kemarin masih tetap strong. Tapi bentar lagi mungkin juga akan ngikutin altcoin yang lain. Ya gitu aja teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja, dan akhir kata saya Andri, makasih.